Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Guru Kimia Kabupaten Kebumen yang sangat saya hormati, sangat saya sayangi. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam suasana yang segar setelah lama nggak ketemu, nggih. Karena ada masa pandemi, semoga bisa mengobati kerinduan kita lewat acara Vikon pada pagi hari ini. Semoga nanti setelah Lebaran mungkin dari MGMP Bu Ana ada acara silaturahmi, nggih. Nanti kita ada ketemuan. Ini sekarang kita acaranya latihan silaturahmi dulu. Oke. Untuknya itu nanti kan kalau untuk saya ambilnya pembelajaran STEM PJBL pada materi stikiometri yang kebetulan kemarin juga disampaikan di Diklat di Jambi, jadi pas banget kemarin. Nah, di ajaran Ki Hajar Dewantoro ada 3 hal utama yang saya sampaikan di sini walaupun banyak. Guru sebagai penuntun, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ini yang sudah selama ini kita pahami. Di depan jadi teladan, di tengah untuk membangun karya, di belakang menjadi penyemangat gitu ya. Kemudian yang kedua berhamba pada murid. Ini kita juga sudah biasa dilaksanakan sehari-hari. Mendidik murid student center. Kita kan ngajarnya selama ini sudah tidak boleh ceramah, nggih. Tapi harus dengan model-model pembelajaran yang student center. Itu sebenarnya adalah mengikuti prinsip ajaran Ki Hajar Dewantoro yang berhamba pada murid dan mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, ya dididik anak sesuai bakat dan minatnya, sesuai dengan kemampuannya, namun jangan lupa untuk mengikuti kodrat zaman juga. Sekarang zamannya IT ya kita ikuti biar anak kita tidak ketinggalan zaman. Namun yaitu kodrat alamnya tetap kita harus ikuti. Kalau anak Indonesia itu budayanya harus patuh pada orang tua, harus hormat dan santun sebagainya, ya kita harus didik seperti budaya Indonesia karena memang nanti tujuannya adalah dari semua tujuan pendidikan adalah mendidik anak-anak untuk tumbuh karakter positifnya. Jadi kalau pendidikan karakter mungkin 2018 kemarin baru digalakan lagi, sebenarnya Ki Hajar Dewantoro sudah sejak lama menanamkan ini pada pendidik-pendidik kita. Nah, dari ajaran ini semuanya tadi adalah pendidikannya berpusat pada murid. Artinya nanti murid harus berpartisipasi aktif dan kolaboratif. Kemudian ditekankan pada diskusi pemecahan masalah secara kreatif. Kemudian membangun konstruksi pengetahuan data, fakta, teori yang terkait, melakukan refleksi. Nanti untuk dikomunikasikan. Kemudian yang keempat berpikir kritis. Sebenarnya ini adalah kemampuan 4C ya. Bapak Ibu udah paham semuanya. Kemampuan 4C yang harus dikuasai oleh anak didik kita. Nah, ini nanti tujuan akhirnya adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Ada 6. Yang utama ya beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, nalar kritis, dan mandiri. Ini profil pelajar Pancasila juga sudah sering disampaikan oleh Mas Menteri. Ini tujuan akhir nanti anak didik kita seperti apa yang akan kita bangun. Kemudian sekarang masuk ke STEM. Ini juga sudah tidak asing lagi Bapak Ibu, nggih. STEM itu Science, Technology, Engineering, Mathematics. Tujuannya nanti dari pendidikan STEM itu mempersiapkan peserta didik agar dapat bersaing untuk bekerja sesuai bidang yang ditekuninya. Jadi jangan dipaksa tapi sesuai dengan yang diminati dan ditekuni. Ini juga salah satu contoh penerapan dari ajaran Ki Hajar Dewantoro yang pendidikan berpusat pada murid. Jadi nanti STEM dan ajaran Ki Hajar Dewantoro itu sesuai minat dan bakatnya, kodrat alam. Sesuai kodrat zaman, tadi tuntutan 4C pada abad 21. Kemudian ini jelas meningkatkan 4C ya tadi ya, untuk tuntutan nanti kompetensi di abad 21. STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Sains itu kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. Kemudian teknologi itu inovasi-inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan manusia.
kemudian engineering, pengetahuan nanti akan merangsang anak untuk kreatif dan mandiri dan gotong royong di sini. Ini desainnya nanti adalah satu garis antara blower, partikel, kemudian cartridge. Jadi yang tengah ini namanya cartridge. Kemudian di sini diberi lubang untuk aliran udara. Jadi nanti blowernya itu biar tidak mabul-mabul di dalam alatnya, tapi keluar. Jadi sirkulasi di udara ini tetap ada, tapi di sini dibatasi biar tidak keluar partikelnya. Gitu. Ini alatnya. Setelah itu anak-anak diminta menyusun jadwal kapan mau dilaksanakan proyeknya dan waktu penyelesaiannya. Kemudian kita juga memberi materinya. Sebenarnya reaksi yang sebenarnya adalah LiOH tambah CO2. Nah ini CO2 yang di udara biar tidak meracuni astronot itu ditangkap oleh cartridge. Jadi sebenarnya kita adalah membuat alat penyaring udara. Alat penyaring udaranya tadi kita ganti cartridge-nya, kan kita nggak punya LiOH, kita pakai kasa sama kapas. Kemudian CO2-nya tadi kita ganti seolah-olah buku kopi biar terlihat. Jadi yang kita laksanakan adalah sebenarnya membuat alat penyaring udara. Nah, setelah disusun jadwalnya, silakan anak-anak disuruh mengerjakan di rumah sendiri-sendiri, tapi Bapak Ibu guru tetap memonitor. Nanti di sini anak-anak akan kita rangsang untuk bergotong royong dengan temannya. Kalau sudah desainnya sudah terjadi, gampang sekali karena kardus semua itu kan ada di rumah. Tinggal dilaksanakan, yang jelas anak akan dirangsang untuk kreatif. Nah, waktu menguji hasil, ini anak-anak disuruh memvideo apa yang sudah dilaksanakan. Ini desainnya, alatnya. Nah, di sini kardusnya itu nanti dilubangi, dikasih blower, bisa juga di sini kipas angin. Setelah apa namanya sudah terpasang, ditutup. Kemudian proses penyaringannya bisa 5 menit atau 10 menit dalam kondisi tertutup. Kemudian setelah 5 menit dibuka, ternyata cartridge-nya yang tadinya bersih akan jadi hitam karena bubuk kopinya nempel di sini. Nah, bubuk kopinya ini seolah-olah CO2 yang ditangkap oleh LiOH. Nah, ini berapa cartridge sebelum diproses dan cartridge setelah diproses, itu seolah-olah menggambarkan berat CO2 yang ditangkap oleh cartridge. Itu Bapak Ibu. Nah, ini jadi nanti berapa selisihnya, itu dihitung 1 gram kopi sama dengan 1 gram CO2. Ini tantangannya besar karena belum tentu langsung berhasil. Setelah menguji atau melaksanakan proyek, anak-anak nanti mengkomunikasinya dengan teman-temannya melalui daring, bisa Microsoft Teams atau Google Meet atau Zoom. Itu nanti di sini silahkan untuk dikomunikasikan dengan temannya sehingga ada kolaborasi, komunikasi, dan ada ide kreatif dan kritis dari teman-temannya untuk sharing. Kenapa punya saya nggak jadi, kenapa punya saya jadi, seperti itu. Ya, itu Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Bu Nurul, mungkin kalau sekedar masukan aja ya, mungkin kalau ada yang mau boleh. Kan itu ada beberapa kelompok ya. Itu sebenarnya kita jadikan semacam eksperimen kecil-kecilan. Jadi kelompok yang menggunakan bahan filter yang sama dan kopi sama, terus nanti apanya yang dibedakan gitu. Jadi nanti terus dibandingkan yang paling efektif tuh yang mana. Betul. Divariasi ya jadi ya nanti ya tugasnya ya. Betul. Mungkin pakai bubuk yang lain begitu ya. Ya.